Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin, khalaqal insana min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia dari saripati tanah, menghadirkan manusia dari air yang hina. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh, menjadi panutan kita di dalam berbagai hal. Nabi yang menerima pembelajaran pertama dengan menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah, pada sesi yang kedua ini kita akan lanjutkan kajian kita, kajian Ramadan kita, yang pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada episode yang pertama, di mana pada episode atau sesi yang pertama ada 3 hal, ada 3 pelajaran yang kita dapat. Yang pertama adalah diri manusia terbentuk atau terdiri dari badan fisik atau jasad, ada badan rohani atau badan energi dalam bahasa ilmu pengetahuan. Diri manusia berdimensi fisik sekaligus berdimensi spiritual. Yang kedua, kita sudah pahami bahwa pada dasarnya hadirnya manusia di permukaan bumi ini tidak terlepas dari 2 peran utama, yaitu dihadirkan di permukaan bumi sebagai hamba Abdullah dan hadir di permukaan bumi untuk melakoni peran kehalifaan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian yang ketiga, pada pembahasan kita yang lalu, bahwa semuanya kita, misi kehidupan kita atau misi hidup kita adalah misi ketakwaan, untuk bagaimana mendapatkan posisi kemuliaan di sisi Allah, untuk selamat dunia dan selamat akhirat. Nah, pada sesi ini, sesi yang kedua ini, kajian kita akan lebih membahas lagi lebih dalam diri manusia dari dimensi fisik. Pembahasan mengenai pemahaman akan diri ini sangat penting, karena ini adalah juga bagian dari perintah Allah. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran. Apakah kamu tidak pikirkan dirimu, dari mana kamu diciptakan? Bagaimana proses penciptaanmu? Ada ayat juga yang menyampaikan wa fil ardi ayatun fil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun, bahwa di luar dirimu bertabaran ayat-ayatku sebagai tanda kekuasaanku, begitu pula di dalam dirimu, apakah kamu tidak memikirkannya? Mengenal diri lebih mendalam adalah jalan untuk lebih mengenal Tuhan. Faqad arafa rabbahu. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, pembentukan badan fisik dimulai dari bertemunya sel sperma dengan ovum, membentuk suatu bakal diri yang disebut dengan zigot dalam bahasa ilmu pengetahuan. Zigot ini adalah satu sel yang akan membentuk jaringan, membentuk organ-organ tubuh, akhirnya membentuk diri. Satu sel zigot membelah menjadi 2, menjadi 4, sampai menjadi, di dalam Al-Quran disebutkan akan menjadi 8 pasang, dan akhirnya pembelahannya itu dikontrol oleh Yang Maha Kuasa. Ada yang membelah menjadi bakal kepala,
ada yang membelah menjadi bakal kaki, ada yang membelah menjadi bakal-bakal organ lainnya. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, proses di dalam rahim sangat luar biasa, karena dalam waktu hanya kurang lebih 9 bulan 10 hari, satu sel zigot ini bisa membelah atau bisa berkembang menjadi triliunan sel. Setiap 1 kilogram badan mengandung kurang lebih 1 triliun sel. Berarti kalau bayi itu lahir dengan 3,5 kilogram, berarti mengandung kurang lebih 3,5 triliun sel, di mana di dalam sel itu terungkap beberapa rahasia-rahasia Allah yang ditemukan oleh sains. Nah, sebelum membentuk sel, sperma yang berhasil untuk membuahi ovum itu hanya berhasil 1 dari sekian banyak. Berdasarkan temuan ilmu pengetahuan, kurang lebih 300 juta sel yang bertempur, bersaing untuk memperebutkan satu untuk membuahi ovum. Dari 300 juta ini, hanya 3 juta atau hanya 1% yang sampai pada rahim, dan akhirnya hanya 1 sperma yang membuahi ovum menghasilkan zygot. Fase perkembangan di dalam rahim juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapat. Yang pertama, bahwa fase embrio, di dalam bahasa Quran, bahwa fase perkembangan di dalam rahim itu dibagi dalam 3 fase kegelapan. Yang pertama adalah fase embrio, yang lamanya kurang lebih 0 sampai 60 hari. Yang kedua adalah fase janin, 61 sampai 120 hari. Kemudian fase persiapan untuk lahir pada selama 121 sampai 280 hari. Pada fase embrio ini ada satu hal yang menarik, bahwa rupanya yang pertama terbentuk sebelum paru-paru terbentuk adalah jantung. Di dalam menentukan kehidupan kita, jantung berdenyut sampai jantung berdenyut terus, di mana ditemukan oleh sains bahwa yang menyebabkan berdenyut terus itu adalah cahaya, di mana para ilmuwan tidak bisa menjelaskan dari mana cahaya itu. Cahaya menyebabkan energi yang menghasilkan energi untuk menggerakkan jantung, itu pasti berasal dari Yang Maha Kuasa. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian di dalam fase janin ini sangat menarik, di mana rupanya berdasarkan temuan ilmu pengetahuan bahwa sidik jari manusia itu terbentuk pada saat umur 4 bulan. 4 bulan yang biasa kita dengar bahwa pada usia 4 bulan ini, disitulah Allah menetapkan rezeki, menetapkan ajal, menetapkan takdir baik dan buruk umat manusia, yang dihimbau, sehingga kita dihimbau pada usia ini, usia 4 bulan ini di dalam rahim itu kita harus banyak berdoa agar apa yang mengisi jiwa kita, mengisi ruh kita, mengisi badan kita adalah takdir yang baik. Apa yang mengisi badan kita adalah rezeki yang baik yang ditetapkan oleh Allah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran yang bisa kita dapat dari memahami lebih dalam badan fisik kita atau dimensi fisik kita, yang pertama adalah kita semua, badan fisik kita semuanya terbentuk dari satu sel. Kita berasal dari satu sel, kemudian berkembang menjadi triliunan sel, kemudian menyusun tubuh kita menjadi beragam sel,
sel yang menyusun kuku beda dengan sel yang menyusun rambut. Berdasarkan informasi ilmu pengetahuan, sel yang berkembang menjadi triliunan itu kurang lebih membentuk kurang lebih 200 ragam sel di dalam tubuh kita. Pelajaran bisa kita dapat kita berasal dari satu, membentuk suatu keberagaman untuk membentuk suatu sistem tubuh. Makanya pada hakikatnya bahwa keragaman adalah sunnatullah, tapi keragaman itu terbentuk dari satu atau berasal dari satu. Kemudian yang kedua, bahwa sel-sel itu bermetabolisme. Jadi badan fisik kita itu bekerja berdasarkan reaksi-reaksi biokimia di dalam tubuh kita. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa yang bisa memotivasi hidup kita, bahwa tidak ada manusia yang berasal dari dua sel. Semuanya berasal dari satu sel, sehingga pada hakikatnya bahwa potensi dasarnya manusia sebenarnya adalah sama karena berasal dari satu. Ini menjadi motivasi, dan semuanya hadir di permukaan bumi ini diawali dengan berjuang untuk memperebutkan satu ovum dari kurang lebih 3 juta sperma, dan hanya satu sperma yang berhasil untuk membuahi ovum. Ini adalah motivasi bahwa hidup ini adalah diawali dengan perjuangan dan akan dilanjutkan dengan perjuangan berikutnya untuk bagaimana sampai pada misi hidup kita, misi ketakwaan, untuk menutup hidup kita dengan husnul khatimah dan mendapat panggilan dari Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai hambaku yang mencapai predikat jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hambaku yang masuk surga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap badan manusia itu mengandung 1 triliun sel setiap kilogram